Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi PPKN kelas 9 yaitu bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, baiklah. Subtema kita kali ini yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama adalah sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap positif tersebut dituangkan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perwujudan yang pertama adalah sikap positif yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, perwujudannya yaitu adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini dicontohkan dalam perwujudan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian yang keempat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya apapun atau kegiatan apapun yang dilakukan itu harus diawali dengan berdoa. Artinya menjunjung nilai-nilai ketuhanan. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sesuai dengan Pancasila yang kedua ya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, artinya tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, contoh perwujudannya adalah merasa simpati dan empati terhadap sesama. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini diwujudkan dalam penggalangan dana biasanya kalau ada musibah yang terjadi di daerah lain. Nah, kemudian mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Kemudian nilai persatuan Indonesia. Nah, yang pertama adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, perwujudannya adalah rela melakukan apapun. Nah, artinya membela bangsa Indonesia dalam keadaan apapun ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rasa cinta tanah air. Nah, hal ini diwujudkan dalam perayaan hari ulang tahun negara Indonesia. Nah, di sini contohnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, artinya kita sebagai warga negara itu bangga terhadap tanah air Indonesia. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya walaupun berbeda suku, beda bahasa, tetapi tetap satu. Nah, kemudian nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan
masyarakat. Nah, di sini contohnya adalah dalam bidang keamanan ya di sini. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, apabila ada pendapat itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Nah, apabila ada suatu masalah itu harus dimusyawarahkan baru diambil suatu keputusan. Kemudian nilai yang kelima adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah bersikap adil. Nah, artinya dalam mengambil suatu keputusan itu harus adil. Nah, harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Artinya tidak membedakan. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi tidak hanya menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban juga. Kemudian yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Nah, di sini contohnya adalah dalam berlalu lintas. Nah, kita harus menghormati hak-hak pejalan kaki. Kemudian bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, ini diwujudkan dalam sistem pembangunan. Nah, kemudian yang kedua adalah upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lihat di sini perwujudan tersebut terdapat dalam bidang politik. Nah, yang meliputi berbagai permasalahan. Yang pertama adalah lembaga negara. Nah, artinya pengembangan lembaga negara itu harus sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, yaitu adanya lembaga-lembaga negara yang menangani permasalahan negara. Kemudian yang kedua adalah hak asasi manusia. Nah, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia. Nah, hal ini diwujudkan dengan adanya kebebasan masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi, yaitu sistem yang mengutamakan musyawarah mufakat serta kekeluargaan. Nah, di sini contohnya adalah demokrasi untuk semua. Nah, artinya keterbukaan. Nah, kemudian yang keempat adalah hukum, yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Nah, artinya setiap hukum yang dibuat oleh negara itu harus berdasarkan pada. Nah, kemudian perwujudan dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 ya. Nah, di sini ada beberapa contoh perekonomian bangsa Indonesia. Nah, di sini ada contoh koperasi unit desa. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, kemudian perwujudan dalam bidang sosial budaya. Nah, artinya negara Indonesia mempunyai nilai sosial budaya sendiri yang harus terus dikembangkan agar lebih maju serta modern, namun harus sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini perwujudannya adalah dengan cara berpakaian.
Nah, kita lihat di sini cara berpakaian sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian satunya lagi adalah contoh cara berpakaian budaya Barat. Nah, artinya kita boleh saja melihat budaya orang lain, tetapi harus memikirkan dulu, menyesuaikan dengan kebudayaan kita sendiri apabila ingin mencontoh. Kemudian perwujudan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, contoh perwujudannya adalah dalam bidang keamanan ini melaksanakan ronda malam ataupun siskamling. Nah, kemudian dalam bidang pertahanan itu bisa juga diwujudkan melalui mengikuti olimpiade antar negara misalkan. Nah, supaya nama bangsa kita itu tetap dikenal oleh bangsa yang lain. Nah, oke. Sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.